ini sedikit filosofis ya. Oke. Rata itu bahasa Inggrisnya mean. Oke. Nah, selanjutnya saya akan pakai istilah mean ya. Ini mean. Mean. Oke. Rata untuk variabel random itu disimbolkan dengan mu. Ini namanya mu. Bukan mu ya, bukan mu. Oke. Nilainya dapat dihitung dengan mu sama dengan P kali N. P itu peluang terjadinya. N jumlah percobaan. Misalkan, berapa min untuk ada bawah contohnya. Min. Terus varian itu notasinya adalah ini delta kuadrat, itu varian. Dan varian untuk distribusi normal rumusnya ini NP kali 1 min P. Nah, ini alasannya kenapa rumusnya seperti ini nanti kita buat di kanan. Nanti saya jelaskan, ada slide-nya. Nah, standar deviasi itu definisinya itu akar varian. Akar varian, jadi ini sebenarnya varian. Ini kan berarti akar dari delta kuadrat. Ini sama dengan delta sama dengan yang di atas itu. Nah, contohnya misalkan, koin ditos sebanyak 100 kali. Berapakah min dan standar deviasi peluang ditemukannya sisi angka? Kadang-kadang koin ini saya bilang kepala, ekor, angka, gambar burung, itulah koin Indonesia. Kalau koin di barat, ini kayak pakai saya terjemahkan dari bahasa Inggris, itu dia selalu jawabannya sisi kepala sama ekor. Kepala sama ekor kalau di istilah di barat. Tapi kita kan gambarnya macam-macam. Jadi saya bilang angka sama gambar. Oke lah, angka sama gambar. Berarti kan ada dua. Dia ingat, peluangnya itu angka atau gambar, berarti P peluang angka, ini berarti peluang angka, itu sama dengan setengah. Peluang gambar, itu sama kan, dia setengah. Ini distribusi binominal setengah. Nah, berapa mu-nya? Jadi mu sama dengan, kita sudah hitung di atas, mu sama dengan ini. P kali N. Dapat, ini sama dengan N. P-nya ini P 0,5 dapat dari sini, karena kita tahu peluangnya secara matematik itu yang kemungkinan keluar kan angka atau gambar. Nah, berarti angka itu peluangnya setengah, 0,5. Nah, selanjutnya kita hitung berapa standar deviasi, kita dapat 5. Oke, kira-kira. Nah, ini untuk pengetahuan saja. Oke, untuk pengetahuan saja. Selanjutnya nanti rumus-rumusnya ini nggak perlu dihafalkan. Saya akan kasih. Jangan khawatir. Lagian ujian juga kan bisa online. Jadi boleh buka buku, boleh buka internet. Oke, buktinya apa? Jadi min dan varian dalam distribusi binominal itu dia memiliki makna intuitif. Oke. Jika P adalah peluang sukses, maka P juga merepresentasikan jumlah sukses. Jadi P adalah peluang sukses ya. Aduh. P kan adalah peluang sukses. P itu adalah peluang sukses. Dan P itu sebenarnya mengharapkan berapa jumlah sukses yang diharapkan. Kalau misalkan dia dicoba sebanyak N kali. Oke. Sehingga mu, P kan peluang dia sukses. Kalau dicoba sebanyak N kali. Mu atau mean itu artinya bisa diartikan sebagai jumlah sukses yang diharapkan. Oke. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut dia sebagai, dalam bahasa Inggris dia sebutnya itu ini expected, itu namanya expected value. Contohnya misalnya ya, berapa nilai yang sukses yang diharapkan keluar jika kita toss koin sebanyak untuk angka, kita toss koin sebanyak 1000 kali. Ya tahulah 1000 kali ngecek. Pak. Ya. Halo. Dong sama dia mu ini kayak yang X tadi tuh. Kan sama artinya juga jumlah sukses yang diharapkan. Yang X tadi. Ya. Ya, dia sama, tapi ini
Kalau tadi itu kan kita X-nya itu kan yang kita mau. Oh, Ya, misal, jadi dia kebalik dia pendekatannya itu yang X yang tadi. Saya bilang saya mau berangkat. Nah, berapa kemungkinan saya ketemu lampu merah sebanyak 3 kali kalau saya jalan sebanyak 5 kali, kayak gitu kan. Nah, itu kan ya ini. Nah, jadi dia mirip sama lah X itu. Tapi X itu kita biasanya kita pakai untuk distribusi. oh iya ya. Untuk distribusi. Nah, kalau ini tuh kayak misalkan, nah sekarang saya mau jalan ke kampus misalkan. Oke, berapa kali kemungkinan saya akan kena lampu merah? Nah, itu dia mu. Oh, Ya, lebih kurang sama lah. Agak susah menjelaskan. Nanti kalau sudah banyak belajar kita tahu. Nah, terus varian itu dia pakai definisi matematis. Jadi variannya kan ada 2 kan? Varian itu kan variasi. Dia bisa sukses, bisa juga gagal kan? gagal. Ya. Nah, jadi varian sukses gagal itu sama dengan sukses kali gagal. Oke, dikalikan jumlah kali nyoba. Peluang sukses kali peluang gagal dikalikan jumlah nyoba, itu namanya varian. Oke, nanti kita akan belajar distribusi bentuk lain. Nah, yang sekarang ini kita fokus ke binominal dulu. Ini basic yang paling dasar matematis untuk belajar statistik.